Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Coki Cungkring jalan-jalan. Kali ini saya lagi ditemani sama Chef Yudi yang dulu pernah sama Chef Juna ya. Dulu itu pernah ikut kompetisi GFX di Yogyakarta. Yogyakarta, perwakilan dari Jawa Tengah Banyumas, yang alhamdulillah kita dapat juara ketiga ya. Tapi yaitu gak penting-penting banget lah, hiburan ya. Sombong amat. Terus yang kedua kita ikut di acara GFX juga, itu di Kemayoran Jakarta. Terus setelah itu bulan-bulan ini kita lagi ada pandemi ya, COVID. Rencana kita mau berangkat ke Bandung buat ikut GFX juga, itu lanjutan acara dari GFX Kemayoran. Tapi karena pas ada pandemi ini kita break nggak ikut di acara tersebut ya. Kemungkinan kalau ini sudah mulai normal, kita juga akan antusias untuk ikut lagi di acara GFX Bandung sama di Bali rencana. Ya, kita mau ke Bali rencana. Saya doakan Chef semua siap. Jalan-jalan, yang penting jalan-jalan ke Bali. Kalau masalah kalah menang itu masalah gampang. Chef Yudi, Siap. saya mau tanya, dengan lahan seperti ini ya, apa yang bisa dikembangkan dari kedai ini, Chef? Jadi sebelumnya salam jumpa dengan saya Chef Yudi. Kita coba lagi gabung di channelnya Coki Cungkring jalan-jalan, wisata dan kulineri ya. Jadi pokoknya kayak gitulah, wisata dan kuliner, yang dimana kontennya Coki Cungkring ini mengangkat tentang kuliner dan juga Purwokerto, terutama juga wisatanya juga ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi yang pada di rumah yang jarang jalan-jalan bisa lihat di kontennya Coki Cungkring jalan-jalan, di konten YouTube-nya itu banyak banget. Di situ Coki Cungkring lagi jalan-jalan, mainan air segala macem lah ya. Ada yang masak-masakan juga. Itu banyak sekali kontennya, tolong didukung. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya channelnya Coki Cungkring ya. Nanti dari kedai seluas ini enaknya dibikin apa aja ya, karena kalau menurut saya nih, dari kedai dengan konsep pedesaan seperti ini, terus udah ada sawah kayak gini ya, yang jelas nggak jauh dari namanya apa, pancingan kali ya. Apa itu? Pancingan itu apa, kayak memancing ikan, terus nanti dapat ikan segar bisa dimasak langsung di sini. Terus dimasak, terus disajikan dengan pendamping yang BBQ gitu. Bukan, jangan BBQ, karena ini pedesaan. Bisa dengan konsep-konsep makanan pedesaan juga enak. Kalau untuk pengembangan yang lainnya, menurut saya juga, karena kadang orang tuh jenuh makan di tengah kota ramai, pengen pedesaan kayak gini, dibikin lesen-lesean juga enak, dibikin gazebo juga enak buat santai ya, buat sore hari kayak gini enak juga nih. Oke, selanjutnya Chef, kemudian untuk di sini kan spesialnya kue balok ya. Menurut Chef Yudi, perlu nggak berkembangkan menu lain gitu? Iya, perlu banget. Soalnya kayak gini, dalam suatu penjualan di suatu tempat, menurut saya sendiri itu memang masing-masing tempat tuh harus punya karakter yang dijual, menu andalan atau ciri khasnya dari tempat itu tuh harus. Misalnya kayak, bolehlah kita sebut di tempat lain, misalnya apa, boleh disebut KFC ya, mereka punya ciri khas ayam goreng, Kentucky segala macam, tapi mereka juga di sana jual ada burger juga, ada apa namanya, selain burger ada pizza segala macam, mungkin tuh ekstra. Jadi kalau misalnya tempat seperti ini ciri khasnya dengan kue balok, juga bisa didampingi dengan kopi. Kopi otomatis orang nggak mungkin cuma makan kue balok doang, pasti juga butuh minum. Bisa juga pesan dengan kopi yang tradisional juga, itu masih masuk ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Chef, strategi bagaimana sih yang sesuai lokasi dari jauh dari kota? Strategi ya? Iya. Oke, strategi itu kalau menurut saya ya, kalau strategi dengan pemandangan seperti ini, kita bisa join dengan dari agen travel tour atau
atau untuk dari apa tuh namanya tuh, dari kegiatan-kegiatan yang orang penat dari kerjaan rutinitas mereka yang ada di kantoran, pengen outing atau segala macam, kita bisa join. Jadi peranan di sini bukan hanya masalah tempat dan makanan, ya gitu ya. Jadi strategi untuk pemasaran juga itu penting untuk seperti sales marketing, untuk menawarkan bahwa tempat ini tuh enak untuk nongkrong, untuk refreshing, untuk mendinginkan pikiran. Seperti Media sosial itu perlu banget ya. itu sangat perlu. Kayak ini channel Joki Cungkring kayak gitu kan lumayan. Jadi orang malah tahu nanti, oh ya benar juga ya, kalau di rumah penat, terus yang pagi berangkat ke kantor, sore pulang ke rumah, ketemu anak istri lagi, penat lagi kan, pengen refreshing juga. Main kayak gini kan enak nih, yang ada sawah-sawah kayak gitu kan, makan kue balok, ngopi ya, kayak gitu-gitu. Oke, selanjutnya kira-kira omset kayak gini berapa kira-kira? Kalau saya lihat Ah, omset sehat ya, iya. omset sehat itu kita ambil kalau menurut saya dari gross, penghasilan kotor ya, bukan kita ambil laba bersih. Untuk sehatnya kalau kita lihat di sini ada kurang lebih 15 table ya. Sehari itu di angka 2,5 sampai 3 juta itu udah sehat. Udah sehat. Itu karena apa? Karena saya bilang seperti itu karena dilihat dari buku menu yang ada, dari menu yang penjualan di sini, itu kan masih relatif murah. Oh iya. Masih relatif murah, otomatis HPP yang digunakan untuk makanan tersebut itu kan juga pasti kan rendah. Ya, otomatis dari penggunaan barang sedikit, pengeluarannya sedikit, nggak begitu banyak. Juga untuk pendapatan nggak bisa yang langsung over, pendapatannya banyak tinggi, itu juga nggak mungkin. Idealnya di 2,5 sampai 3 juta itu udah bagus, udah bagus. Tapi kalau lebih dari itu sehat banget. Sehat banget kalau lokasi seperti ini ya. Lokasi seperti ini. 2,5 sampai 3 juta itu paling minimal. Paling minimal itu udah eksis menurut saya. Oke, Chef. Pertanyaan terakhir, Chef. Enak itu tergantung apa, Chef? Enak tuh tergantung perasaan. Enggak, iya betul. Aku kan sering ditanya, coba enak ini enggak? Aku kan kadang-kadang bingung. Ya. Terus enaknya di sini gimana maksudnya? Iya, Chef kan sering bilang kepada Pak, ini Chef coba nyobain enak enggak? Ini Chef. Oh kayak gitu ya. Ya. Oke, berarti ini terlepas dari suasana hati. Oh gitu. Ya, soalnya ada beberapa kategori menurut saya. Maksudnya di saat keadaan seseorang itu lagi unmood atau sedang mood, itu mempengaruhi sekali untuk orang itu memasak atau memakan. Betul. Dengan suhu badan, suhu dompet dan pikiran. Ya, itu juga bikin makan enak apa enggak juga gitu ya. Betul. Ya, terlepas dari semua itu, untuk melihat makanan itu enak apa enggak itu ada di, menurut saya tuh apa ya, pertama dari terutama kalau melihat kuliner, itu makanan juga itu kita lihat dari Penampilan pertama, mata harus berfungsi, hidung berfungsi, perasa juga berfungsi. Jadi mata itu hubungannya dengan penglihatan juga penampilan. Di saat mata melihat suatu kopi di sini atau enggak, ini kopi susah diibaratkan ya. Mata bisa melihat suatu makanan, nasi goreng misalnya. Nasi goreng dari warna nasi gorengnya bagus, terus nggak begitu berminyak, terus toppingnya bagus, settingnya, platingnya bagus. Itu orang sudah mindsetnya sudah masuk menurut dia. Oh, ini makanan bersih, masuk akal juga, kayaknya enak nih, pengen nyoba. Deket sedikit terus aromanya kecium, langsung kecium nih, masuk lagi ke otak jalan, ini aromanya wangi nih, kayaknya nih nasi gorengnya bikinnya bener nih, ada rasa gurih, rasa aroma wangi dari bumbu-bumbunya kerasa. Akhirnya dia pengen nyoba masuk, sampai sini aja nih sudah. Sampai sini baru dia ngerasain enak. Setelah dia selesai dari sini masuk ke perut, udah dia udah enaknya udah lupa. Pokoknya enak tuh dari mulut ke sini. Gitu ya. Itu ngerasain bumbunya semua. Pertama makan, kerasa asinnya, kerasa gurihnya, kerasa manisnya, kerasa pedasnya, kerasa. Setelah masuk ke sini dia udah jadi masuknya kenyang. Kayak gitu. Jadi kalau masalah dari pertanyaan makan enak tuh gimana, Chef? Makanan itu adalah makanan yang
Eh, yang penampilannya bagus, aromanya bagus, masaknya bener, pas dimakan pas sungguhnya kayak gitu seperti itu. Oke Chef, terima kasih bincang-bincang saat ini. Kita lanjut episode berikutnya Chef ya. Siap. Oke. Oke pemirsa, sudah video dari saya Coki dengan jalan-jalan dengan Chef Yudi. Ntar ada di deskripsinya saya nih, juga buka channel baru, tolong diangkat ya. Dengan iseng-iseng apa ya. itunya? Dapur channel punya saya, dapur channel ya. Cuma kita lagi ngumpulin video buat dokumentasi pribadi terutama. Dan di situ juga teman-teman bisa kalau pengen jawab gitu. pengen lihat juga bisa komen. Kalau pengen dibikin video misalnya dari dapur channel nih punya Chef Yudi misalnya, pengen Chef bikin konten dong yang temanya tentang ini boleh, nanti kita bisa kita lihat request dari teman-teman tuh bagaimana kita bisa buatkan gitu. Yang pasti menyesuaikan dengan waktu ya kayak gitu. Nah, jadi fungsi utamanya memang kita bikin channel untuk nyimpen dokumentasi saya sendiri. Yang kedua belajar lah ngomong depan kamera kayak gini ya. Biar bisa di sisi lain teman-teman pas lagi buka channel saya bisa lihat, oh ini Chef Yudi bikin ini, oh ya ternyata ada yang salah yang bener apa, boleh diambil boleh enggak kayak gitu deh. Oke, terima kasih ya Lur. Video kali ini jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Juga bunyikan lonceng supaya tahu perkembangan wisata kuliner yang ada di Purwokerto dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Chef Yudi. Semoga sukses ke depannya. Amin.